Ini adalah video pengalaman saya naik Indoren dari Malang ke Jakarta dengan jam keberangkatan jam 6 sore dari Arjosari, Malang. Iya, bener banget. Di awal tahun 2025 ini, Indoren membuka rute perjalanan baru yaitu Jakarta-Malang pulang pergi dengan tarif yang masih promo loh. Dengan masuknya Indoren di rute Jakarta-Malang, maka semakin menambah panjang jajaran bis-bis kelas premium di rute ini. Di video ini saya pengen kasih tahu ke kalian semua bahwa seperti ini loh seharusnya bis Sultan itu. Nggak cuma gimmick Sultan, tapi Indoren benar-benar membawa pelanggannya merasakan sensasi naik bis yang beneran bisa dirasakan fasilitasnya. Penasaran kayak apa kan? Nah, ikuti terus videonya sampai akhir. By the way, Terminal Arjosari ruang tunggunya udah cakep banget nih ya. Udah full AC, ada fasilitas charging juga, dan sudah terkoneksi dengan jalur keberangkatan seperti ini walaupun belum bisa berfungsi dengan optimal. Untuk Indoren sendiri dia menggunakan tipe bis double decker teman-teman yang terbagi menjadi 3 kelas di dalam bisnya, yaitu eksekutif, super eksekutif, dan juga sleeper. Untuk perjalanan kali ini saya menggunakan kelas eksekutifnya teman-teman dengan harga tiket sekitar Rp495.000. Alasan saya memilih kelas eksekutifnya adalah karena konfigurasi seat di dek atas itu sudah 2 satu di kiri dan 2 di sebelah kanan. Jadi saya pikir kelas eksekutifnya ini sudah cukup deh untuk saya. Nah itu dia bisnya dengan menggunakan sasis Volvo B11R dengan bodi dari karoseri Adiputro Jetbus 5. Warna putih biru dan juga ada lambang kuda unicorn itu menjadi sebuah identitas tersendiri bagi Indoren. Apalagi dipadukan dengan lampu kabin berwarna gold, ini menjadikan bisnya terlihat lebih elegan teman-teman. Oke, sambil menunggu perjalanan, langsung aja yuk kita masuk ada apa aja di dalam bisnya. Seperti biasa, setelah pintu masuk, kita langsung bertemu dengan toilet. Ini bagus ya, untuk stop kontaknya itu ada keterangan lampu dan juga kipasnya atau exhaustnya. Nah, seperti ini untuk toiletnya. Terlihat simpel dan juga minimalis ya. Lalu di dek bawah ini ada 6 seat super eksekutif teman-teman dengan konfigurasi 1-2. Kalau teman-teman perhatikan motif dari seatnya ini cukup unik teman-teman. Saya menilainya seperti motif kostumnya Kapten Amerika, ya nggak? Dan di bagian depan dek bawah ini ada 2 buah kelas sleeper teman-teman seperti ini. Sedikit berbeda dengan kelas di belakangnya, kelas sleeper dilengkapi dengan guling teman-teman. Avot sudah pasti tersedia, tempat sepatu, charging, terus juga cup holder, AC. Jadi itu seperti sebuah fasilitas standar ya untuk kelas sleeper. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke atas karena saya mau fokus kepada fasilitas yang disediakan oleh Indoren untuk pelanggannya. Untuk perjalanan kali ini saya menggunakan seat di 1C teman-teman. Untuk seat 1 dan 2 dia nggak kebagian kompartemen atas. Jadi mungkin untuk tas ransel kalian bisa taruh di bagian bawah seperti ini. Ini dia untuk penomorannya ada di setiap seatnya. Nah seperti ini. Ada tersedia Avot juga dan ini aktif teman-teman. Kursinya menggunakan model single leg rest yang menyatu dengan kursi utamanya seperti ini teman-teman. Jadi tidak model pisah ya. Di setiap seatnya dilengkapi dengan port USB Type-C dan juga Type-A untuk mengecas handphone kita atau gadget kita.
Lalu di bagian bawah dilengkapi dengan lampu LED untuk memudahkan kita mencari barang ketika kita sudah sampai di tujuan. Kursinya dilengkapi juga dengan meja lipat atau meja portable seperti ini teman-teman. Nah, pengoperasiannya lebih mudah ketimbang yang menggunakan tali. Ketika kita naik, snack, bantal, dan juga selimut sudah tersedia. Jadi kita tinggal duduk dan menikmati perjalanan sampai ke tujuan. Seperti yang saya bilang tadi, motif dari seatnya ini mengingatkan saja kepada kostumnya Captain America. Nggak tahu kenapa teman-teman ya. Nah, ini model legressnya, legress yang menyatu dengan seat utama. Dan berikut ini adalah snack yang disediakan oleh Indoren. Hanya 2 buah Holland Bakery, tapi menurut saya ini sudah lebih dari cukup. Buat model meja lipatnya ini seperti ini, bukan yang model kayu atau yang menggunakan tali ketika ditarik ke atasnya. Ini hanya menggunakan seperti plastik ya teman-teman ya, tapi dia mampu menahan beban hingga 5 kg. Yang pasti pengoperasian dari meja lipatnya ini sangat mudah dan enteng teman-teman. Lalu kita beralih ke bagian kiri, terdapat 2 buah cup holder dan juga 2 baris slot untuk menaruh handphone. Nah, seperti ini teman-teman. Tambahan informasi, ternyata di setiap seatnya ini ada port USB Type A dan juga Type C di sebelah kiri dan juga di sebelah kanannya, seperti ini teman-teman. Jadi port USB untuk ngecas HP kalian tuh sangat banyak sekali di bis ini. Dan untuk tombol reclining seatnya ini menggunakan tuas teman-teman. Juga dilengkapi dengan sabuk pengaman. Saran saya ketika kalian menggunakan bis tetap menggunakan sabuk pengaman teman-teman ya, karena kita tidak tahu kecelakaan akan terjadi atau tidak. Sekarang saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana ketika seatnya di reclining secara mentok. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita akan lihat posisi kaki dari seat di belakangnya ketika seat di depannya itu di reclining secara. Untuk seat depan dengan tinggi badan 160 cm ini udah pasti aman lah ya. Sekarang kita coba lihat seat bagian belakangnya ketika kursi di depannya direbahkan gitu teman-teman. Posisi benar-benar pole reclining seatnya. Dan ini kalau kita duduk di seat belakangnya memang agak mentok teman-teman. Ini dengan tinggi badan aku yang 160 cm ini agak mentok gitu. Sekitar jam 6 bis diberangkatkan teman-teman. Ketika bis diberangkatkan, sayang sekali AC di 1C ini mengeluarkan air teman-teman. Jadi saya meminta untuk pindah ke seat yang lain dan untungnya masih ada seat yang kosong teman-teman, yaitu seat 9C gitu. Jadi saya pindah ke seat 9C setelah bisnya ini berjalan. Nah, seperti ini kebocorannya luar biasa gitu ya. Terutama ini pas lagi setelah berhenti ya. Setelah berhenti bis idle, terus bis mau berjalan dia langsung keluar air dari AC-nya. Oke, karena aku pindah ke 1C, aku berkesempatan untuk melihat ada mini pantry ternyata di belakangnya teman-teman. Wah, ternyata minumannya lengkap banget teman-teman. Tuh, lihat ya. Ada teh, ada kopi putih, juga ada pop mie. Dan untuk kalian bisa menikmati ini, kalian bisa menyeduhnya langsung atau juga
memanggil pramugari dari Avot ini teman-teman. Wah, luar biasa. Dan ini yang saya pikir semua bis yang mengaku Sultan harus mencontoh Indoren. Apa itu? Yaitu Avotnya sudah langsung terhubung dengan WiFi di dalam bis, teman-teman. Jadi tidak perlu menghubungkannya dengan handphone kita gitu. Bahkan WiFi di dalam bisnya ini bisa digunakan untuk handphone kita. Ini yang saya pikir inilah fasilitas Sultan yang sesungguhnya gitu. Bukan hanya untuk kelas sleeper, bukan hanya untuk kelas super eksekutif atau super top, tapi juga untuk kelas eksekutif di lantai atasnya gitu teman-teman. Karena aku pindah di seat belakang dan paling belakang ini ya teman-teman ya. Tapi untuk kekedapan suaranya memang lebih enak di bagian depan teman-teman, karena di bagian belakang ini kan ada mesin ya. Dan juga untuk pengumuman announcement dari pramugarinya itu tidak terdengar kalau di seat 8C dan juga 9C kalau menurut saya. Tapi saya pikir duduk di seat belakang Indoren kelas eksekutif masih sangat worth it teman-teman, masih sangat apa ya istilahnya, ya recommended lah. Ada satu seat yang mungkin menurut saya bisa menjadi pilihan buat teman-teman kalau mau duduk di kelas eksekutif Indoren. Nomor berapa itu nanti kita lihat sama-sama ya. Untuk sekarang saya mau kasih tahu kalian dulu menu makanan yang disediakan oleh Indoren di Resto Ngawi KM 575B. Nah, seperti ini dia teman-teman. Menu makanan ini bisa kalian pilih ketika kalian membeli tiket secara online. Sekitar jam 8 kurang 15 kita sudah tiba di Medaeng teman-teman. Kita akan menaikkan penumpang di Red Bus Lounge-nya Medaeng. Tapi nanti kita tidak akan masuk ke terminal Bungurasi. Kita akan langsung melewati jalan di depan terminal Bungurasinya. Enak banget teman-teman kalau misalnya Avot di dalam bisnya itu bisa langsung terhubung dengan wifi-nya. Jadi kita bisa langsung menikmati fasilitas Avot yang tersedia di dalam bis. Tidak harus menunggu atau bertanya-tanya ke krunya ataupun ke supir yang bertugas. Nah, di sini kalian teman-teman bisa lihat pramugarinya ini atau pramugaranya ini sangat aktif sekali memberikan informasi bagaimana cara kita mau menyeduh minuman di belakang ataupun bagaimana cara mengaktifkan atau menggunakan Avotnya. Seperti itu teman-teman. Aku pikir aku beruntung sekali teman-teman duduk di seat belakang, karena ini pengalaman pertama aku naik bis duduk di belakang gitu ya. Benar-benar di belakang gitu. Oh ya, untuk Avot yang digunakan untuk memanggil pramugari atau pramugara atau kru yang bertugas itu hanya bisa dilakukan dari tempat duduk di mana kalian memesan tiket teman-teman. Sebagai contohnya, aku kan pesan untuk seat 1C. Nah, sedangkan sekarang aku duduk di 9C. Dan ini tidak bisa digunakan teman-teman untuk memanggil pramugari karena dianggapnya belum check-in. Karena memang 9C memang tidak ada penumpangnya ya. Tapi kalau aku duduk di 1C, ini aku bisa menggunakan Avotnya untuk memanggil kru yang bertugas untuk minta tolong dibuatkan minuman atau dibuatkan pop mie, seperti itu teman-teman. Ini luar biasa sekali. Seharusnya bis Sultan tuh seperti ini teman-teman. Aku suka banget sama ini. Tapi nggak hanya itu, ada hal lain yang aku juga suka dari Indoren, yaitu meskipun bisnya bongsor gitu ya teman-teman ya, double decker gitu ya, dengan postur
bodi yang begitu besar, tapi speednya itu nggak main-main teman-teman. Aku coba di GPS kan gitu ya, itu antara sekitar 120 km per jam teman, dan itu bahkan lebih. Dan juga ini yang aku suka, ini sekitar jam 10 ya, kita tiba di rest area 575B Ngawi. Ini dia yang aku suka lainnya, yaitu untuk servis makan kita tidak harus keluar tol, tapi kita langsung masuk ke rest area yang ada di dalam tol gitu ya, sehingga memangkas waktu perjalanan cukup baik teman-teman, seperti itu. Jadi udah berapa tuh kelebihan dari Indoren menurut saya. Yang pertama tadi jadwal keberangkatannya yang di akhir itu untuk pekerja sangat bagus. Terus kedua, AVOD-nya sudah terhubung dengan WiFi. Terus yang ketiga, speed dari bisnya sendiri itu cukup baik gitu ya. Dan yang keempat, servis makannya berada di rest area dari jalan tol. Lalu yang kelima, ini dia. Menu makanannya luar biasa enak teman-teman. Disajikan dengan sangat baik meskipun kita duduk di kelas eksekutif gitu. Karena ada beberapa bis yang sepertinya kurang memperhatikan kelas eksekutifnya ya. Nah, luar biasa kan teman-teman ya. Sekitar setengah jam kita beristirahat, bis langsung diberangkatkan lagi teman-teman. Aku pilih bis yang cepat itu bukan karena ingin cepat-cepat sampai gitu teman-teman, tapi aku berharap di Jakarta waktu sholat subuh itu masih ada gitu. Ketika saya kembali ke seat tempat saya duduk yaitu 9C, seatnya sudah dirapikan lagi teman-teman. Dan ini dia untuk lampunya juga nyala, lover AC juga aktif teman-teman, sangat baik sekali Indoren, luar biasa ya. Nah tadi jam 10 kita istirahat dan 10:35 bis kembali diberangkatkan dengan kondisi seat yang sudah rapih teman-teman, seperti itu. Nah rekomendasi seat satu lagi selain yang di barisan depan itu teman-teman bisa lihat ya, ada orang yang duduk di situ. Itu menurut aku adalah seat yang cukup recommended, yaitu 5C teman-teman, karena posisinya dia lebih tinggi daripada seat di sekitarnya. Jadi buat teman-teman yang mau coba Indoren kelas eksekutif, kalian bisa coba seat 5C. Ketika perjalanan sudah cukup jauh, lampu di dalam kabin total dimatikan teman-teman. Lalu aku mencoba melihat kecepatan dari bisnya, dan seperti yang sudah aku duga, bisnya berjalan di sekitar 120 km per jam. Ini kecepatan yang menurut saya luar biasa teman-teman ya, dengan bodi yang cukup bongsor dari double decker Indoren. Sekitar jam 4 pagi kita sudah tiba di Bekasi teman-teman. Luar biasa ya. Jam 4 pagi sudah tiba di Bekasi, berangkat dari Malang jam 6 sore. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Ini benar-benar bakal jadi pilihan aku banget nih teman-teman. Dan ini dia yang aku bilang bahwa wifi-nya bisa kita gunakan di gadget kita. Ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih Indoren sudah hadir di rute Jakarta Malang. Ini akan sangat menjadi pilihan utama bagi saya melakukan perjalanan dinas. Perkiraan kita akan tiba di Pulau Gebang sekitar jam 5 pagi teman-teman. Luar biasa ya. Jadi ini adalah pengalaman pertama aku naik bis yang fasilitas eksekutifnya itu tidak mengecewakan. Terus juga wifi-nya bisa digunakan di dalam bis dan juga untuk gadget kita sendiri gitu ya.
Terus kemudian apalagi ya, cepat teman-teman, bisnya sampai dari Malang ke Jakarta itu, dari Malang ke Jakarta itu hanya membutuhkan waktu sekitar 11 jam saja. Ini benar-benar real, berangkat belakangan, sampainya duluan teman-teman. Seperti itu. Ini kita sudah sampai di Bekasi Timur teman-teman, untuk menurunkan penumpang. Nah seperti ini kota Bekasi. Lalu kita akan setelah ini kita akan menuju ke Pulau Gebang. Untuk semua hal yang positif tadi sudah aku sebutin ya teman-teman ya. Cuma untuk Endoren, saya berharap ada perbaikan dari unitnya atau perhatian kepada unitnya, yaitu kebocoran di kisi-kisi AC. Entah itu di mana. Kebetulan yang saya duduki itu di 1C. Jadi untuk kru atau tim dari Endoren bisa mengecek sendiri. Dan ini adalah seat yang aku bicarakan tadi, seat 5C. Kita coba duduk ya. Nah seperti ini dia posisinya, enak banget nih teman-teman. Jadi kelihatan kayak lagi di atasnya gitu. Di atas dari penumpang yang lainnya begitu. Terus juga perhatiannya lagi, mungkin ada sedikit perintilan-perintilan yang mau hampir copot teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Untuk selebihnya Endoren sudah sangat luar biasa dan siap bersaing di rute panas Malang Jakarta PP seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu sharing pengalaman saya menggunakan bis Endoren dari Malang ke Jakarta, yang ternyata keberangkatannya ada 2 kali teman-teman dalam satu hari, yaitu pagi dan juga sore hari, sama-sama jam 6 juga gitu ya, jam 6 pagi ataupun jam 6 sore seperti itu, baik dari Jakarta maupun dari Malang. Nanti kita akan coba ya teman-teman ya, kita akan coba naik Endoren yang jam keberangkatannya jam 6 pagi. Apakah sampai ke tujuannya juga masih 11 jam atau bisa lebih molor? Ya, kita nggak tahu ya. Nanti kita akan coba jam 6 pagi. Mungkin bulan Maret ya. Bulan Maret nanti kita coba pas bulan puasa. Sampai-sampai kan enak tuh. Sampai-sampai tiba-tiba udah buka puasa aja gitu kan. Oke, demikian dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi bis untuk keberangkatan dari Malang ke Jakarta ataupun sebaliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Baik komentar yang membangun maupun yang pedas sekalipun tidak apa-apa, saya terima, karena saya memang masih sangat butuh belajar teman-teman. Terima kasih juga untuk Endoren atas pengalamannya yang sangat luar biasa. Bisnya luar biasa, pelayanannya luar biasa, fasilitasnya luar biasa.